Ibu Heliona, Magister Akuntansi, selaku dosen mata kuliah perpajakan. Sebelum di sini kami ingin memperkenalkan diri dan membahas proyek kelompok kami mengenai topik pajak daerah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gladys Amanda Tiffany dengan NIM 6323101. Nama saya Muhammad Ramdhani dengan NIM 63234044. Nama saya Rafael Ilyas dengan NIM 63272. Nama saya Zuli Zaratawi dengan NIM 63231549. Nama saya Syahid Desidia dengan NIM 63234029. Kami sangat antusias untuk membahas dan mendiskusikan materi yang telah kami siapkan. Adapun judul yang akan kami bahas adalah analisis perhitungan pajak restoran dan pengisian SPT badan pada Rumah Makan Ramen 1 Surakarta periode Januari sampai dengan Desember 2023. Dalam video ini, kami akan memaparkan dan menjelaskan data pajak, perhitungan pajak, dan pengisian SPT Rumah Makan Ramen 1 Surakarta dari masa Januari sampai dengan Desember 2023 hingga keseluruhan Desember. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Selamat menyaksikan presentasi kami. Yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai data omset pajak restoran Ramen 1 untuk tahun 2023. Sumber data ini berasal dari Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta. Subjek pajak yang akan kita bahas adalah Bernhanli Ramli atau PT Panca Mitra Sari Lestari dengan NPWPD P20053290000. Rumah makan ini berlokasi di Jalan Yosodipuro nomor 133 Surakarta. Dan untuk subjek pajak beralamat di Jalan Pluit Sakti Raya nomor 52 atau Taman Kebon Jeruk Blok AA Romawi 4 atau 2/3. Untuk data omset bulanannya yaitu masa Januari sebesar Rp112.226.800, bulan Februari sebesar Rp100.538.000, bulan Maret sebesar Rp100.285.470, April sebesar Rp114.422.000, sedangkan di bulan Mei sebesar Rp102.617.000, Juni sebesar Rp47.517.000, sedangkan bulan Juli tidak ada penjualan sehingga omsetnya sebesar Rp0. Masa Agustus sebesar Rp23.435.000. Di bulan September sebesar Rp92.223.930. Di bulan Oktober sebesar Rp107.656.410. November sebesar Rp106.395.960. Dan terakhir, bulan Desember sebesar Rp133.803.000. Jadi, total omset selama tahun 2023 ini adalah Rp1.146.120.570. Yang kedua, kita akan menghitung pajak yang terutang berdasarkan tarif pajak 10% dari dasar pengenaan, yaitu omset bulanan restoran tersebut. Mari kita lihat perhitungannya satu persatu. Pada masa Januari, restoran Ramen memiliki omset Rp112.226.800, dikalikan dengan 10% hasilnya Rp11.222.680. Pada Februari, memiliki omset Rp100.538.000, dikalikan dengan 10% hasilnya Rp10.053.800. Pada Maret, memiliki omset Rp100.285.470, dikalikan dengan 10% hasilnya Rp10.028.547. Pada April, memiliki omset Rp114.422.000, dikalikan dengan 10% hasilnya Rp11.442.200.
Pada Mei memiliki omset Rp102.617.000 dikalikan dengan 10% hasilnya Rp10.261.700. Pada Juni memiliki omset Rp47.517.000 dikalikan dengan 10% hasilnya Rp4.751.700. Pada bulan Juni, restoran ramen tidak memiliki omset atau Rp0 dikalikan dengan 10% hasilnya Rp0, sehingga pada bulan Juni tidak ada. Pada Agustus memiliki omset Rp27.435.000 dikalikan dengan 10% hasilnya Rp2.743.500. Pada September memiliki omset Rp93.223.930 dikalikan dengan 10% hasilnya Rp9.322.363. Pada Oktober memiliki omset Rp107.656.410 dikalikan dengan 10% hasilnya Rp10.765.641. Pada November memiliki omset Rp106.395.960 dikalikan dengan 10% hasilnya Rp10.639.596. Pada Desember memiliki omset Rp133.803.000 dikalikan dengan 10% hasilnya Rp13.380.300. Total pajak yang terutang untuk tahun 2023 adalah penjumlahan dari semua hasil bulanan tersebut, yaitu sebesar Rp104.612.057. Halo teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara pengisian SPT. Simak baik-baik video penjelasan berikut ya. Step pertama dalam pengisian SPT menggunakan formulir atau secara manual adalah pengisian judul. Di dalam pengisian judul ada masa pajak. Masa pajak tersebut diisi dengan bulan berapa masa pajak itu dilaporkan. Lalu selanjutnya ada tahun pajak. Tahun pajak juga diisi dengan tahun berapa pajak itu dilaporkan. Lalu selanjutnya adalah pembetulan ke. Pembetulan ke yang di sini dimaksud adalah perbaikan saja dan diisi keberapa kali pembetulan itu dibuat. Setelah mengisi pengisian judul, di tahap selanjutnya ada pengisian identitas wajib pajak. Di dalam identitas wajib pajak tersebut, yang pertama ada nama wajib pajak. Nama wajib pajak ini diisi dengan nama pemilik atau nama pengelola restoran tersebut. Di sini kami menggunakan identitas wajib pajak dari rumah makan Miramen. Setelah mengisi nama wajib pajak, kalian harus mengisi alamat. Alamat ini diisi dengan alamat pemilik atau alamat pengelola restoran tersebut. Setelah mengisi kedua identitas tersebut, kalian harus mengisi NPWPD dan NOPD. Karena data pajak dari restoran kami kurang lengkap, jadi kolom NOPD dikosongkan. Selanjutnya, ada nama objek atau usaha. Nama objek atau usaha ini harus diisi berdasarkan dokumen perizinan. Setelah mengisi nama usaha, kalian harus mengisi alamat usaha tersebut. Setelah pengisian identitas wajib pajak, tahap berikutnya adalah pengisian data restoran. Di dalam data restoran tersebut, tercantum klasifikasi usaha yang diisi restoran. Lalu ada pendapatan dari makanan dan minuman yang diisi sesuai pendapatannya. Lalu selanjutnya ada pendapatan dari servis, pendapatan lain-lain yang diisi jika ada saja. Lalu ada dasar pengenaan pajak atau DPP. DPP ini diisi sesuai pendapatan yang didapat. Lalu ada pajak terutang, diisi dengan tarif pajak dikalikan DPP atau DPP dikali 10%. Lalu setelah itu mengisi pajak yang telah dibayar, yaitu hasil dari tarif pajak dikali DPP. Selanjutnya, ada pajak kurang atau lebih bayar yang diisi jika ada kurang atau lebih bayar saja.
Selanjutnya, ada pajak restoran kurang dibayar, dilunasi pada tanggal, diisi sesuai peraturan, yaitu 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Lalu setelah pengisian data restoran, tahap selanjutnya adalah pengisian data pendukung. Di dalam data pendukung ini tercantum rekapitulasi penggunaan bon, diisi jika restoran tersebut menggunakan bon atau bil saja. Lalu selanjutnya ada surat setoran pajak daerah atau SSPD. SSPD ini diisi jika sudah menyetorkan pajak saja. Lalu selanjutnya ada rekapitulasi penjualan atau omset, diisi jika ada rekapitulasi penjualan atau omset saja. Selanjutnya mengisi rekapitulasi pembebasan pajak restoran untuk PNA, dan itu juga sama, diisi jika ada saja. Setelah pengisian data pendukung, ada tahap terakhir, yaitu pengisian pernyataan. Di dalam pengisian pernyataan ini terdapat titik-titik di kolom pernyataan, diisi dengan kota, tanggal, bulan, serta tahun, lalu mengisi nama jelas wajib pajak, diisi dengan nama pemilik atau pengelola restoran tersebut. Setelah itu, bagian terakhir adalah tanda terima yang diisi oleh pihak dipenda. Setelah semuanya sudah diisi, ada tahap terakhir yaitu mengisi kepada yang terhormat. Kepada yang terhormat ini diisi dengan nama dan alamat restoran. Nah, itulah beberapa tata cara pengisian SPT. Semoga setelah ini kita semua jadi lebih paham dengan tata cara pengisian SPT secara manual. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman. Berdasarkan analisis perhitungan pajak restoran dan pengisian SPT Badan Rumah Makan Ramen 1 Surakarta periode Januari hingga Desember 2023 dapat disimpulkan bahwa perhitungan pajak telah dilakukan dengan tepat sesuai dengan tarif yang berlaku, yaitu 10% dari dasar pengenaan pajak. Total omset yang dihasilkan selama tahun 2023 Ramen 1 ini adalah Rp1.046.120.570 dengan total pajak terutang sebesar Rp104.612.057. Restoran ini telah menunjukkan kepatuhan yang baik dalam hal pembayaran pajak. Terlihat dari perhitungan pajak bulanan yang akurat dan tidak adanya keterlambatan dalam pembayaran yang dapat menyebabkan sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pajak restoran ini telah berjalan dengan efektif sehingga menghindari potensi masalah dengan otoritas pajak. Selain itu, pemilik restoran juga disarankan untuk melakukan evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap perhitungan dan pembayaran pajak untuk memastikan tidak ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam laporan pajak, serta memastikan bahwa semua pengisian SPT telah dipenuhi dengan benar. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Rumah Makan Ramen 1 Surakarta dapat terus memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik dan mendukung pembangunan daerah melalui kontribusi pajak yang tepat. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, penulis menyarankan agar pemilik Rumah Makan Ramen 1 Surakarta tetap konsisten dalam membayar pajak tepat waktu untuk menghindari sanksi dan bunga yang dapat dikenakan akibat keterlambatan pembayaran. Cukup sekian penjelasan dari kami. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua mengenai perpajakan, khususnya dalam hal pengisian SPT dan perhitungan pajak restoran. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Kak. Ya.